Hi, this is Victoria, and let's talk about books. So, karena kita akan bahas 3 buku ini dari satu author, basically kita harus ngomongin tentang authornya dulu. So, who is Yuval Noah Harari? Jadi, Yuval Noah Harari ini adalah profesor sejarah. Jadi dia penulis berasal dari Israel, sejarawan, intelektual publik, profesor di Fakultas Sejarah di Universitas Ibrani Yerusalem, dan dia punya 3 buku ini yang merupakan buku terpopulernya dia, bestsellers. Profesor Harari ini spesialisnya adalah tentang sejarah manusia, sejarah dunia, sejarah pada abad pertengahan, sejarah militer, dan penelitiannya itu terfokus pada makro history dengan pertanyaan-pertanyaan besar seperti misalnya adakah hubungan antara sejarah dan biologi, adakah keadilan dalam sejarah, dan apakah sejarah itu punya arah tertentu menuju ke suatu arah. Tulisan-tulisannya beliau ini membahas tentang kehendak bebas, kesadaran, kecerdasan, kebahagiaan, penderitaan. So basically like We want to believe, I want to believe, that there is something special about me, about my brain, that makes me so superior to a dog or a pig or a chimpanzee. So, dari 3 buku ini, first one, we're gonna talk about Sapiens, obviously, the first book. So, dipublish pertama kali itu dalam bahasa Ibrani, 2011. Dan terjemahannya bahasa Inggris itu keluar tahun 2014. Buku yang bagus banget karena aku personally I don't read historical things. Aku nggak baca buku-buku history kayak. Aku suka non-fictions, but like fun fact about human bodies and anything. Karena aku tidak biasa baca history, buku ini termasuk salah satu yang di-combine dengan sains, philosophy, so basically history, of course. So, buku ini membahas banyak hal tentang sejarah manusia yang belum banyak diketahui oleh kita pada umumnya. Buku ini menyajikan mengkaji masa lalu manusia, tentang bagaimana seekor kera yang tidak penting, basically tidak penting, tapi tiba-tiba beberapa ribu tahun kemudian menjadi penguasa dari planet yang namanya Bumi. Dan framework yang dipakai, kerangka kerja berpikirnya yang diambil dari buku ini tuh luas banget. Buku ini membicarakan banyak hal tentang revolusi kognitif, revolusi pertanian, revolusi sains, pemersatu umat manusia. Jadi secara ringkasnya adalah buku ini membahas tentang masa lalu, the past, semua tentang masa lalu manusia sampai saat ini dibahas dalam buku ini. Di Goodreads itu skornya sekitar 4,4 dari 5. Aku ngasihnya 4,5. I get his point. So aku kasihnya 4,5. Dan buku ini for Indonesian itu dijual seharga 125 kayaknya, Gramedia. Dan aku baca buku ini selama 17 jam karena aku anoting juga. Jadi halamannya bener. Halaman buku ini tuh ada 522. Di bagian belakangnya itu catatannya per bab. Citasinya doang kalau di belakangnya. Bacaannya itu sampai 502. 500 halaman bacaannya. Aku habis selama 17 jam 30 menit, hampir 18 jam. Tapi itu karena aku tandain. Kalau misalnya kalian baca nggak ditandain, kira-kira 10-15 jam bisa lah. So, yang kedua, Homo Deus, masa depan umat manusia.
first published Hebrew bahasa Ibrani itu 2015 ya. English version 2016. Lalu buku ini membicarakan tentang masa depan umat manusia. Ya, jadi setelah tadi masa lalu kita membicarakan masa depan. Buku ini akan bermula dari penggambarannya Profesor Hirari tentang manusia itu sedang ada di posisi mana sekarang, apa aja yang udah kita capai selama jutaan tahun kita ada di bumi ini. Kita diajak untuk memikirkan masalah-masalah yang oh my god, he's playing right now. Gosh. He keep distracting my eyesight. So, kita diajak untuk memikirkan masalah-masalah yang sangat mendekati batasannya itu sangat tipis untuk menjadi sesuatu yang tidak dianggap menjadi masalah. Seperti misalnya perang, kelaparan, kesehatan. Ya, rata-rata orang tidak terlalu memikirkan hal itu. Kita juga diajak untuk membayangkan apa yang akan kita capai beberapa puluh tahun kemudian beranjak dari hari ini. Membahas tentang jangka panjang dari masa depannya umat manusia. Membahas kemungkinan-kemungkinan manusia suatu saat mungkin akan menguasai bumi, menjadi Tuhan di atas bumi mereka ini. Karena ya obviously manusia punya intelligence, punya kepintaran, dan punya kesadaran. Buku ini juga mengajak kita untuk sedikit mengkhawatirkan tentang manusia di masa depan yang mungkin akan kerasukan dengan teknologi, menampilkan banyak banget kemungkinan-kemungkinan, variasi-variasi dari kemungkinan yang logik tentang apa aja yang ada di masa depan dengan memadukan sains, sejarah, filsafat, dan ya keilmuan-keilmuan lainnya. And funny that this book also gonna talk about what humans gonna do. Apa yang manusia-manusia quote and quote tidak berguna akan lakukan di masa depan kalau misalnya seandainya AI dan robots itu udah replace what we do today. Ya, AI dan robot itu udah mengganti apa yang kita lakukan, udah mengganti pekerjaan kita. Apa yang akan manusia yang tidak berguna akan lakukan di masa depan. Ya, this book. So basically this book talks about futures humankind, masa depan manusia. And this book has 4.2 ya in Goodreads. Skornya tuh 4,2 di Goodreads. Aku bakal kasih 4,4 lah. Di Indonesia tuh dijual dengan harga 110.000 dan dia punya sekitar wait a second. Dia punya 519 halaman. Bacaannya itu 459 halaman. Ku baca dengan 15 jam. Kalau nggak di annoting ya 10 lah, 10 jam, 12 jam bisa habis. Dan yang terakhir, 21 Lessons for 21st Centuries. Ya, buku ketiganya. Diterbitin untuk Ibrani dan Inggrisnya itu 2018. Membahas tentang masa sekarang. So dalam buku ini Profesor Hirari itu menjelaskan dengan lebih terperinci, lebih jelas tentang masalah-masalah besar yang kita lagi hadapin sekarang. Dan dia bakal menekankan bahwa masalah-masalah besar ini gak bisa diselesaikan cuman oleh satu negara besar. Amerika aja gak mampu untuk menyelesaikan itu. Harus ada kerjasama antar negara-negara. So karena human mind basically wants to worried about dilemmas these days, karena ya dasarnya itu otak manusia itu berpikir tentang dilema yang mereka hadapi hari ini, lebih banyak overthinking tentang itu. Maka buku ini punya ruang lingkup berpikir yang menyangkut hal-hal yang kita khawatirkan pada hari-hari ini. Buku ini akan memperbesar gambaran tentang saat ini, di sini, tentang masa sekarang, tentang masa depan yang secepatnya akan dirasakan atau yang akan dihadapi oleh umat manusia. Buku ini membahas tentang apa yang terjadi saat ini, hari ini, apa aja challenge, tantangannya, dan
pilihan-pilihan yang bisa kita pakai, apa yang harus banget immediate sekarang juga harus kita pay attention tuh, harus ngambil attention kita, perhatian kita, apa yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita di masa depan. Buku ini juga membicarakan gimana seandainya dengan sekarang AI yang sudah berkembang, apakah ada kemungkinan di masa depan kalau misalnya pekerjaan manusia itu akan semakin berkurang lapangan pekerjaannya karena udah diambil dan di replace by AI dan robots. Dan the funny is this book also talks about online and offline issues. Ya, jadi problem luring dan daring itu juga dibicarakan di sini karena kebanyakan manusia itu melakukan segala hal sekarang itu berdasarkan online. Nah, problem yang kita hadapi berdasarkan online adalah kadang kita lupa untuk menghargai kalau misalnya manusia itu punya physical body, tubuh fisik yang mengharuskan kita untuk berinteraksi sesama manusia secara offline. So this book in Goodreads penilaiannya tuh 4,2, aku kasih 4,5. Ini di Indonesia tuh dijual dengan harga sekitar 90-100 ribu, aku lupa, kayaknya 100 ribu. Nah, dia punya 376 halaman. Bacaannya itu, ini yang paling tipis dari semua ya. Dari tiga-tiganya ini yang paling tipis. Bacaannya itu sampai 348 halaman. Nah, ini aku bacanya itu sekitar 13 jam. Iya gak sih? 13-30 menit ya? Iya, 13 jam. 30 menit, 14 jam lah. Kalau nggak ditandain ya, kayak aku bilang tadi, kalau kalian baca doang, gak dia noting, paling 3 dicatat, tidak dia apa-apa, paling ya 10 jaman lah. Basically, dari 3 buku ini, cara kalian melihatnya adalah this book talks about past. Ya, buku ini berbicara tentang masa lalu umat manusia. Buku keduanya talks about futures, ya membicarakan tentang masa depan manusia, kemungkinan-kemungkinan logik yang akan kita hadapi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Dan buku ketiganya berbicara tentang masa kini, tentang apa aja yang kita hadapi di zaman sekarang ini, masalah-masalah besar yang luput dari penglihatan kita, attention kita, karena kesibukan kita. Nah, ya, jadi singkatnya kayak gitu. Buku pertamanya itu masa lalu, buku keduanya masa depan, buku ketiganya itu masa sekarang. Nah, aku membacanya itu berdasarkan timelinenya. Jadi aku baca dulu masa lalu, aku baca buku ketiganya, masa sekarang, baru aku baca yang masa depannya. Kemudian ya, so dari 3 buku ini menggambarkan, oh my god, why he keep distracting me, like, oh my god, he's so cute, like, so these 3 books show us, nunjukin ke kita kalau misalnya Profesor Yuval Noah Harari ini adalah strong thinker. Dia adalah pemikir yang hebat, penulis yang sangat baik, sejarawan luar biasa. Ya, dia dapat PhD-nya dari Oxford University sih. Dia mampu menggambarkan dengan sangat jelas tentang umat manusia dalam 3 lini masa ini. Dan dia juga mampu menyusun semua ini dengan sangat padat dan singkat, ringkas di dalam buku-buku ini. Start dari Sapiens dulu. Nah, Sapiens ini juga punya graphic books. Jadi dia punya versi komik gitu, terbagi dari 2 buku. Ya, isinya sama aja, cuma dalam bentuk versi komik. Nah, bukunya ada 2. Itu juga bagus kalau misalnya kalian gak mau baca yang tulisan-tulisan doang. Nah, jadi banyak fun fact yang banyak banget kita belum ketahui ada dalam sini. Kenapa aku recommended 3 buku ini? Karena aku basically orangnya tidak membaca sejarah. Ya, history is really not my thing at all. Aku bukan orang yang suka baca sejarah atau bla bla bla. Tapi 3 buku ini termasuk buku yang aku rela baca 3 buku ini sampai beres, sampai annoting dan mencatat hal-hal penting,
menulis, mengukur pakai stopwatch dan lain-lain. Karena basically 3 buku ini tuh bakal ngajak kalian buat lihat sejarah manusia dan masa depan manusia dibalut dengan sains, tapi dengan asik dan sangat menarik. Fakta-fakta unik yang kalian belum tahu sepanjang hidup kalian tentang sejarah manusia ya. Ya, buku ini sangat menarik dan provokatif. Ya, mengajarkan kita tentang sejarah manusia, mulai dari manusia yang dulu masih berburu dan mengumpulkan tanaman, malah tiba-tiba jadi petani, peternak. Habis itu sekarang jadi manusia-manusia yang punya teknologi and anything. So ya, kalau misalnya nggak suka baca sejarah dan non-fiction, tapi suka tentang hal-hal menarik, fakta-fakta menarik, ya, these 3 books is basically, ya, start from this one. Aku bakal bikin satu video atau beberapa video kayaknya yang membahas tentang isi buku ini, karena God, I love this book so much. So yeah, thank you for listening to my bullshit and anything. Basically, makasih udah denger dan terima kasih. See you on the next video.